Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nur Amalia, Pendidikan Kimia Untirta, membuat video pembelajaran untuk UAS Kimia Fisika 2 yang diampu oleh Dr. Sofarina SPD MSI dengan materi laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Nah, teman-teman, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Di sini ada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Dapat disimpulkan bahwa laju berbanding terbalik terhadap waktu. Lalu ada hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi pereaksinya. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. AA plus BD menjadi CC plus DD, dan persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana R adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, M dan N adalah order reaksi pada pereaksi A dan B. Nah, ada reaksi ordenol. Dari grafik menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi pereaksinya. Untuk orde 1, dilihat dari grafik menunjukkan bahwa laju reaksi punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi pereaksi. Nah, untuk orde 2, dari grafik menunjukkan kenaikan laju reaksinya bisa sebanding, asalkan kenaikan konsentrasi pereaksi dinaikkan sebanyak 2 kali. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih? Faktor yang pertama yaitu konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar laju reaksinya. Adapun salah satu contohnya yaitu saat pembuatan teh manis juga membutuhkan jumlah air yang lebih banyak daripada jumlah gula supaya gula tersebut cepat larut. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan sentuh, di mana semakin luas permukaan partikel maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Contohnya, pedagang bubur kacang mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur kacang agar cepat tercampur dengan sempurna. Faktor yang ketiga yaitu temperatur atau suhu, di mana jika suhu dalam suatu reaksi terus meningkat, maka laju reaksi juga akan meningkat. Contohnya, pada saat mendidihkan air di atas kompor, apabila nyala apinya besar, maka semakin cepat air juga akan mendidih. Faktor yang keempat yaitu katalisator. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Contohnya, dalam pembuatan roti, biasanya menggunakan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksinya. Apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya, kita akan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah pada temperatur 273 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida. Berikut persamaan reaksinya dan hasil eksperimennya ya. Tentukanlah order reaksi terhadap NO, BR2, order reaksi total, persamaan laju reaksinya, dan tetapan laju reaksinya. Penyelesaiannya diketahui persamaannya R sama dengan K konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi BR2 pangkat N. Nah, untuk menentukan order terhadap NO digunakan konsentrasi BR2 yang sama. Nah, setelah dihitung, order reaksi terhadap NO adalah 2. Yang ditanyakan selanjutnya yaitu menentukan order reaksi terhadap BR2. Nah, digunakan konsentrasi NO yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Bisa dilihat ya mekanisme cara penyelesaiannya. Nah, setelah dihitung,
order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Nah, untuk order reaksi total, M ditambah N, 2 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Nah, yang terakhir, untuk menentukan harga K, kita dapat mengambil salah satu dari percobaannya. Di sini saya mengambil data percobaan 1 dan setelah dihitung didapatilah harga K-nya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.